Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giring Bayu Pamungkas, kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang teks eksposisi dan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita mulai dengan teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu yang dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri teks eksposisi diantaranya. Teks 1. Teks eksposisi harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. 2. Teks eksposisi harus memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. 3. Teks eksposisi tidak melakukan pemihakan, yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Dan yang keempat, teks eksposisi mesti menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi. Lalu jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal. Yang kedua, eksposisi identifikasi, yaitu teks yang memaparkan persamaan atau perbedaan antara dua objek atau lebih. Yang ketiga, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Lalu yang keempat, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. Lalu yang kelima adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Lalu yang keenam adalah eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi membagi permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi sebuah bagian-bagian tertentu. Lalu untuk struktur teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu berupa pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Selain itu, juga dikemukakan fakta-fakta yang memperkuat pendapat penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu perumusan kembali secara ringkas. Kaidah kebahasaan yang digunakan teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah kalimat fakta, 2 kalimat opini, 3 istilah, 4 adjektif, 5 afiksasi, 6 verba, 7 pronomina, 8 konjungsi. Contoh teks eksposisi. Di sini ada judulnya bahaya membuang sampah di sungai. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota semakin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah tersebut, sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap secara menimbulkan bencana banjir. Nah, untuk yang paragraf pertama ini adalah pernyataan umum. Lalu yang kedua, dari waktu ke waktu jumlah individu yang pertama itu paragraf pertama itu adalah tesis, karena itu merupakan pokok pembicaraan. Yang kedua, dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut adalah kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Mulai dari korban luka-luka hingga meninggal dunia sebab banjir juga telah ada banyak. Namun hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Untuk paragraf 2 ini adalah rangkaian argumen karena itu merupakan pendapat seorang penulis dan juga disertai dengan fakta-fakta. Lalu yang ketiga adalah seharusnya jika mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, agar tidak merugikan sendiri, orang lain dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat serta menjadikan banjir dapat diminimalisir walau hujan deras terus-menerus. Untuk yang ketiga ini adalah penegasan kembali. Lalu kita masuk ke teks laporan hasil observasi.
Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ciri-cirinya adalah: 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Untuk strukturnya, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Lalu yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Lalu yang keempat, kesimpulan, merupakan bagian akhir teks laporan. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi menulis tentang objek yang dibahas. Kaidah kebahasaannya itu yang pertama adalah adanya frasa atau kelompok kata, kedua adanya konjungsi, ketiga kalimat simple, keempat yaitu kalimat kompleks, yang kelima kata kerja atau verba, keenam kata benda atau nomina, 7 menggunakan berbagai istilah, 8 persamaan kata atau sinonim, 9 lawan kata atau antonim. Contoh teks laporan hasil observasi adalah, contohnya ini yang berjudul pohon kelapa. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Untuk paragraf ke-1 ini itu termasuk pernyataan umum karena menjelaskan garis besar pohon kelapa. Lalu yang bagian kedua adalah bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah-buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di tepi pantai. Untuk yang paragraf kedua ini adalah deskripsi bagian karena menjelaskan bagian-bagian pohon tumbuhan dari buah kelapa. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Untuk paragraf ketiga ini itu termasuk deskripsi manfaat karena menjelaskan manfaat pohon kelapa sebagai obat-obatan. Lalu kelapa merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat yang banyak. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Untuk yang terakhir ini adalah kesimpulan. Berikut adalah materi tentang teks observasi dan teks laporan hasil observasi. Bila saya ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.